Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS di kelas 4. Insya Allah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tujuannya adalah diharapkan anak-anak mampu memahami karakteristik sumber daya alam berdasarkan sifat dan jenisnya. Kemudian, anak-anak juga diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi terkait pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, negara kita Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut pemanfaatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Namun, pemanfaatan tersebut harus dilestarikan agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga. Nah, sekarang mari kita lihat pembagian sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk apa saja ya. Oke, yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang terbarukan atau yang dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang dapat pulih kembali, baik secara alami ataupun secara buatan manusia. Contohnya, jagung dan padi bisa ditanam kembali, kemudian sapi, ayam bisa diternakan sehingga bisa menjadi banyak kembali gitu setelah digunakan atau setelah dikonsumsi. Nah, yang kedua, untuk sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya, yang ada sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan ini atau tidak dapat diperbaharui ini yang jumlahnya sangat terbatas. Yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas dan pulihnya itu memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Contohnya sumber daya alam energi, ada minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, itu ketika sudah habis maka pulihnya itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya gitu. Tidak bisa 1 tahun 2 tahun bahkan. Kemudian ada dalam bentuk mineral logam, contohnya biji besi, nikel, emas, dan lain-lain. Kemudian mineral non-logam, ada kapur, belerang, dan lain-lain. Nah, termasuk yang ketiga ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau tadi pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya, sekarang pembagian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada jenis sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik. Sumber daya alam hayati ini berasal dari hewan atau yang disebut dengan hewani, sumber daya alam hewani. Contohnya dari sapi, kambing, pokoknya semua yang berasal dari hewan ya. Kemudian ada sumber daya alam non hayati yaitu abiotik. Abiotik ini atau non hayati ini berasal dari benda-benda mati. Contohnya air, tanah, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah melihat pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya dan berdasarkan jenisnya. Sekarang kita akan lihat
contoh dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, jagung dan padi itu termasuk sumber daya alam hayati ya, yang berasal dari tumbuhan dan biasanya digunakan sebagai bahan makanan kita. Yang kedua, ada sapi. Pemanfaatannya, dagingnya diambil untuk kita makan, kulitnya untuk bahan baku industri, contohnya sabuk, kemudian atau ikat pinggang, kemudian tas, dompet, dan lain sebagainya. Kemudian susu sapi juga bisa kita konsumsi untuk kesehatan. Wah, banyak sekali ya manfaat dari sapi saja itu. Yang ketiga, ada minyak bumi. Minyak bumi ini diolah untuk bahan bakar, seperti bensin untuk kendaraan bermotor, mobil, dan lainnya. Yang keempat, ada emas. Emas ini pemanfaatannya untuk perhiasan. Selanjutnya, contoh pemanfaatan yang lain ada batu kapur. Batu kapur ini digunakan untuk bahan penunjang industri. Contohnya untuk bahan bangunan. Yang keenam, ada air. Air ini termasuk sumber daya alam non hayati ya, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, sehari-hari makhluk hidup. Anak-anak semuanya, banyak sekali kan manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam ini. Masya Allah. Maka dari itu, manfaatkanlah sumber daya alam ini sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita agar kelestariannya tetap terjaga. Jangan sampai menggunakan sumber daya alam yang ada ini, yang Allah berikan kepada kita ini dengan seenaknya ya, dengan boros, dengan tidak bertanggung jawab. Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang Allah berikan ini agar kelestariannya itu tetap terjaga sehingga bisa digunakan oleh anak cucu kita nanti ke depannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Tugasnya adalah ada di buku paket di buku PR tema kedua dengan tema selalu menghemat energi pada pembelajaran ke-1 untuk mata pelajaran IPS. Mari beraktivitas 3. Nah, kerjakan dengan baik ya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, berikut merupakan tabel pemanfaatan sumber daya alam. Kamu dapat menyebutkan lebih dari satu contoh sumber daya alam tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini ya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan untuk bahan pangan, bahan sandang, peralatan rumah tangga, obat tradisional, bahan bangunan, sumber bahan bakar. Itu contoh pemanfaatannya. Di kolom yang kosong ini yang ada titik-titiknya, silahkan kalian isi dengan menuliskan contoh sumber daya alamnya. Misalkan pemanfaatan untuk bahan pangan kira-kira berasal dari sumber daya alam apa? Bahan pangan itu ialah yang bisa kita makan. Gitu. Contoh sumber daya alam yang termasuk ke bahan pangan yang bisa kita makan adalah misalnya ya, ada kedelai, gandum, padi, jagung, dan buah-buahan. Itu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk bahan pangan. Sekarang kalian cari sumber daya alamnya
yang bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang, peralatan rumah tangga, obat tradisional, bahan bangunan, dan sumber bahan bakar. Bisa difahami ya untuk tugasnya. Nah, setelah kalian mengisi contoh sumber daya alam yang ada pada tabel, nah, kalian bisa baca teks yang paling bawah. Nah, setelah mengisi tabel tersebut, kamu dapat menyebutkan satu contoh sumber daya alam non-hayati. Selanjutnya, tuliskan beberapa pemanfaatan dari sumber daya alam yang telah kamu pilih itu. Maksudnya dari sumber daya alam non-hayati tadi ya. Untuk menuliskan contoh sumber daya alam non-hayati dan pemanfaatannya, kalian bisa tulis di yang paling bawah ini ya. Oke, mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik, bisa difahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ke Ibu Rena. Terima kasih. Itu dulu untuk pembelajaran IPS pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.